Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Santa Deleuli dengan NIM 2210304. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya dengan judul Analisis Standar Penilaian Pembelajaran pada Mata Pelajaran Manajemen Perkantoran di SMKN 3 Bandung. Evaluasi dalam pendidikan merupakan salah satu komponen yang sama pentingnya dengan proses pembelajaran. Ketika proses pembelajaran dipandang sebagai proses perubahan tingkah laku siswa, peran evaluasi dalam proses pembelajaran menjadi sangat krusial. Evaluasi adalah proses untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi guna mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Sistem evaluasi yang baik akan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pembelajaran, sehingga pada akhirnya dapat membantu pengajar dalam merencanakan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Penetapan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran (KKTP) menjadi tahap awal dalam penilaian hasil belajar sebagai bagian dari langkah pengembangan kurikulum. Hal ini didukung oleh pendapat Sudrajat 2008, 2, yang menyatakan bahwa kurikulum berbasis kompetensi menggunakan acuan kriteria dalam penilaian, sehingga pendidik dan satuan pendidikan perlu menetapkan kriteria minimal yang menjadi tolak ukur pencapaian kompetensi. Tujuan melakukan observasi di SMKN 3 Bandung adalah untuk memenuhi tugas evaluasi pembelajaran dan menganalisis kualitas serta efektivitas soal pilihan ganda sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran di sekolah tersebut. Kajian teori manajemen perkantoran adalah aktivitas yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap pekerjaan administrasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. George R. Terry, 1972, menyatakan bahwa manajemen perkantoran mencakup proses yang terstruktur untuk mengelola pekerjaan kantor, termasuk perencanaan strategis, pengorganisasian, serta pengawasan terhadap berbagai tugas administrasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Materi yang ada dalam mata pelajaran manajemen perkantoran yaitu e-commerce, pasar oligopoli, pasar monopoli. Lalu selanjutnya materi e-commerce terdapat definisi, jenis, manfaat, komponen, kelebihan kekurangan materi ini termasuk dalam tujuan pembelajaran C2, memahami, karena soal ini mencangkup pada pemahaman konsep dasar e-commerce. Yang kedua materi pasar oligopoli terdiri dari definisi dan contoh. Materi ini juga termasuk dalam tujuan pembelajaran C1, mengingat, karena soal ini menguji kemampuan siswa untuk mengingat kembali konsep atau contoh yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang terakhir materi pasar monopoli terdiri dari definisi dan contoh. Contoh, materi ini termasuk dalam tujuan pembelajaran C4, menganalisis, karena soal ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, menganalisis informasi dan menarik kesimpulan. Selanjutnya, taksonomi memiliki arti kegiatan yang menggolongkan suatu aturan-aturan. Adapun pengertian taksonomi secara istilah adalah suatu proses menggolongkan tingkatan derajat berpikir yang dapat meningkat dari yang terendah ke tingkat yang lebih tinggi dan memuat keseluruhan potensi daya pikir manusia. Taksonomi dalam pendidikan dibuat untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Pada taksonomi Bloom, tujuan pendidikan dibagi menjadi 3 yaitu ranah kognitif, lalu ranah afektif, dan yang terakhir ranah psikomotorik. Dari setiap ranah tersebut dibagi kembali menjadi beberapa kategori dan subkategori yang berurutan secara hierarkis, bertingkat, mulai dari tingkah laku yang sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks. Tingkah laku dalam setiap tingkat diasumsikan menyertakan juga tingkah laku dari tingkat yang lebih rendah. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956, sehingga sering pula disebut sebagai taksonomi Bloom. Selanjutnya itu metodologi. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan dalam observasi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang disimpulkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di SMKN 3 Bandung. Selain itu juga hasil observasi ini mendapatkan hasil data berupa soal-soal dan penjelasan dari narasumber yang kemudian nantinya dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui hasil dan tujuan dari kegiatan evaluasi pembelajaran di jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis disebut
MPLB, di SMKN 3 Bandung tersebut. Selanjutnya masuk ke dalam materi pembahasan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis soal pilihan ganda dengan menilai kualitas soal pada materi manajemen perkantoran di kelas 11 SMKN 3 Bandung. Dengan dilakukannya pengujian validitas, reliabilitas, tingkat kesulitan, dan daya pembeda setiap soal. Yang pertama akan dibahas yaitu hasil validitas soal berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bahar et al. 2021, validitas merupakan elemen krusial dalam penilaian pendidikan. Validitas menunjukkan sejauh mana instrumen evaluasi, seperti ujian manajemen perkantoran, dapat mengukur kompetensi yang seharusnya dievaluasi. Validitas diukur dengan rentang nilai dari tinggi hingga rendah. Semakin tinggi nilai validitas, semakin baik keandalan instrumen tersebut. Validitas butir soal berkaitan dengan kemampuan setiap pertanyaan untuk mengukur hasil belajar siswa secara akurat. Nah, dari gambar yang di atas dapat terlihat bahwa dari total 10 soal yang telah diberikan kepada 36 peserta didik tentang mata pelajaran manajemen perkantoran, hanya terdapat 4 soal yang dinyatakan valid, yaitu soal nomor 3, 4, 7, dan 9. Keempat soal tersebut dikategorikan valid karena memiliki nilai R hitung yang lebih tinggi dibandingkan dengan R tabel. Sebaliknya, soal-soal lain dinyatakan tidak valid atau drop karena nilai R hitungannya lebih rendah dari R tabel. Selanjutnya kita akan bahas hasil dari reliabilitas soal. Reliabilitas skor tes merupakan ukuran konsistensi dan ketepatan yang dihasilkan dari pengukuran. Menurut MC Milan dan Sumaker pada tahun 2010, reliabilitas menunjukkan seberapa stabil dan dapat diandalkannya hasil pengukuran ketika dilakukan secara berulang. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa instrumen evaluasi mampu menghasilkan data yang konsisten dan dapat dipercaya dari waktu ke waktu. Berdasarkan tabel di atas, pengujian reliabilitas dilakukan terhadap 36 peserta didik, dan nilai ini tuh menunjukkan bahwa reliabilitas instrumen sangat rendah dan bahkan negatif. Hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam konsistensi soal-soal yang digunakan. Ada beberapa soal yang menunjukkan hasilnya tidak valid, itu berupa soal nomor 1, 2, 5, 6, 8, dan 10. Dengan nilai R hitung di bawah 0,3202 yang menandakan bahwa instrumen ini tidak dapat diandalkan untuk mengukur variabel yang dimaksud. Nah, untuk meningkatkan reliabilitas diperlukannya adanya revisi dan penyusunan ulang pada butir-butir soal agar lebih konsisten, relevan, dan sesuai dengan tujuan pengukuran. Serta hal ini tuh untuk memastikan kualitas dan keselarasan di dalam item soal. Berikutnya masuk ke dalam hasil kesukaran soal. Menurut Ari Kunto pada tahun 2012, semakin tinggi indeks tingkat kesulitan yang diperoleh dari perhitungan, semakin mudah soal tersebut. Soal yang baik adalah soal yang memiliki tingkat kesulitan sedang, yaitu tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Soal dengan indeks kesulitan kurang dari atau sama dengan 0,3 dianggap sulit, sedangkan soal dengan indeks antara 0,3 hingga 0,7 termasuk dalam kategori sedang hingga mudah. Berikut adalah hasil analisis tingkat kesulitan instrumen pilihan ganda untuk mata pelajaran manajemen perkantoran di SMKN 3 Bandung. Nah, gambar di atas itu berupa analisis tingkat kesukaran soal. Terdapat 10 soal yang dimana 8 soal itu tergolong dalam kategori sedang, sedangkan 2 soal lagi itu tergolong pada kategori mudah. Hal ini tuh menunjukkan bahwa soal-soal tersebut mungkin tidak cukup menantang bagi peserta, sehingga kemampuan mereka itu tidak terukur secara optimal. Nah, untuk meningkatkan reliabilitas hasil tes, perlu adanya penyesuaian dalam tingkat kesulitan soal agar distribusi soal tersebut mencakup berbagai tingkat kesukaran, mulai dari yang mudah hingga yang sulit. Dengan demikian, pengukuran kemampuan peserta dapat lebih akurat terhadap penguasaan materi yang telah dipelajari. Selanjutnya kita akan membahas hasil daya pembeda. Daya pembeda suatu soal merujuk pada kemampuan soal tersebut untuk membedakan antara siswa yang telah memahami materi dengan siswa yang belum memahami materi. Nah, menurut Mardapi tahun 2004, soal dengan indeks daya beda kurang atau sama dengan 0,2 menunjukkan bahwa soal tersebut memiliki daya beda yang buruk. Jika indeks pada berada di bawah atau sama dengan 0,4, maka soal tersebut termasuk dalam kategori cukup. Sementara itu, soal dengan indeks kurang dari atau sama dengan 0,7 dikategorikan sebagai baik atau sangat baik.
Berikut adalah hasil analisis daya pembeda instrumen pilihan ganda untuk mata pelajaran manajemen perkantoran di SMKN 3 Bandung. Berdasarkan tabel di atas, hasil analisis daya pembeda ini tuh menunjukkan bahwa instrumen 10 soal pilihan ganda untuk mata pelajaran manajemen perkantoran itu didominasikan kategorinya itu kurang baik. Karena menunjukkan bahwa soal-soal tersebut tidak efektif dan tidak dapat membedakan kemampuan siswa yang memiliki pemahaman tinggi dengan pemahaman siswa yang rendah. Meskipun tidak memadai untuk membedakan dengan jelas tingkat pemahaman siswa, yang lebih mengkhawatirkan itu adalah tidak adanya soal yang termasuk dalam kategori baik. Karena dari 10 soal ini tuh, semuanya tuh dari soal nomor 1 sampai 10, itu tuh kurang baik semua. Jadi, ini tuh tidak bisa membedakan siswa yang berprestasi tinggi dengan siswa yang berprestasi rendah. Secara keseluruhan, hasil itu menandakan perlunya ada revisi dan pengembangan lebih lanjut pada soal-soal yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas evaluasi. Selanjutnya masuk ke dalam hasil pengecer soal. Rendahnya daya beda suatu soal seringkali disebabkan oleh efektivitas pengecer yang tersedia. Selain itu juga, pengecer juga berpengaruh terhadap tingkat kesulitan soal, yang dimana jika terdapat satu atau dua pengecer dalam sebuah soal yang tidak berfungsi, maka indeks kesulitan soal tersebut itu akan menurun, karena peluang serta tes untuk menjawab dengan benar akan meningkat. Ini tuh menurut Fatima dan Alfa tahun 2019. Dari analisis daya pengecer yang tertera pada tabel di atas ini itu menunjukkan bahwa mayoritas opsi jawaban itu berfungsi dengan baik dalam menjebak peserta didik untuk menjawab soal-soal tersebut, sehingga dikategorikan sebagai diterima. Namun, ada beberapa opsi yang tidak efektif dalam menarik perhatian peserta didik, sehingga perlu diperhatikan lagi untuk direvisi yang dikategorikan sebagai ditolak. Nah, hal ini tuh memberi wawasan berharga mengenai efektivitas setiap soal-soal dengan melakukan perbaikan pada opsi jawaban yang kurang efektif. Jadi kita dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas soal dalam evaluasi yang akan datang. Selanjutnya kita akan membahas taksonomi Bloom. Soal pertama itu adalah taksonomi Bloom C2, yaitu memahami. Karena peserta didik diminta untuk memahami dan mengenali apa saja jenis perdagangan elektronik, dan siswa juga harus dapat mengidentifikasi perbedaan antara C2B dan jenis perdagangan lainnya tanpa memerlukan penerapan atau analisis yang mendalam. Yang kedua, yaitu soal itu termasuk dalam taksonomi Bloom C1, yaitu mengingat, karena peserta didik diminta untuk mengingat kembali informasi tentang manfaat e-commerce yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya tanpa perlu menganalisis atau memahami lebih lanjut. Soal ketiga, ini termasuk dalam taksonomi Bloom C2, yaitu memahami, karena siswa diharapkan dapat memahami komponen-komponen yang penting dalam e-commerce. Ini tuh tidak perlu menerapkan atau menganalisis informasi lebih dalam. Yang keempat, soal ini termasuk dalam taksonomi Bloom C1, yaitu mengingat, karena peserta didik diminta untuk mengingat kembali keuntungan e-commerce bagi konsumen. Jadi siswa itu hanya perlu mengingat fakta-fakta yang telah diajarkan sebelumnya tanpa melakukan analisis atau penerapan lebih lanjut. Soal kelima, itu termasuk dalam taksonomi Bloom C2, yaitu memahami, karena siswa diminta untuk memahami dan mengenali apa saja kelemahan-kelemahan dari e-commerce. Jadi siswa itu harus bisa memahami informasi yang telah diberikan dan dapat mengidentifikasi kelemahan yang tidak sesuai dari pilihan yang disediakan, tampak memerlukan evaluasi yang lebih mendalam. Soal nomor 6, yaitu menggunakan C1, yaitu mengingat, siswa diminta untuk mengingat kembali apa itu definisi BUMN, karena soal itu menuntut siswa untuk mengenali dan mengingat kembali informasi dasar mengenai definisi BUMN, tanpa memerlukan analisis lebih lanjut. Yang ketujuh, soal ini termasuk dalam taksonomi Bloom C2, yaitu memahami, karena siswa diminta untuk memahami apa itu definisi BUMD. Dalam hal ini juga siswa mengidentifikasi dan memahami hubungan antara definisi yang telah diberikan dengan konsep baru usaha yang dimiliki pemerintah tanpa memerlukan penerapan atau analisis lebih mendalam. Soal nomor 8 itu termasuk dalam kategori taksonomi Bloom C3, yaitu menerapkan,
Karena peserta didik itu diminta menerapkan pemahaman mereka tentang klasifikasi pasar untuk memilih jawaban yang benar dari pilihan ganda yang sudah disediakan, yang melibatkan analisis dari informasi yang ada. Soal nomor 9 itu termasuk taksonomi belum C2, yaitu memahami. Dalam hal ini, siswa diharapkan dapat memahami konteks intervensi pemerintah dalam situasi yang berbeda, sehingga mereka dapat memilih jawaban yang paling tepat dari pilihan yang telah diberikan. Dan yang terakhir, soal nomor 10, yaitu dikategorikan dalam taksonomi belum C3, yaitu menerapkan, karena peserta didik diminta untuk menerapkan pengetahuan mereka tentang monopoli untuk menentukan alasan dibalik statusnya PLN. Dalam konteks ini, siswa harus dapat menerapkan pemahaman mereka tentang monopoli dan peraturan pemerintah dalam memilih jawaban yang tepat. Selanjutnya kita akan membahas analisis soal. Ini tuh soal yang aslinya tuh berupa jenis perdagangan elektronik di mana konsumen menyediakan produk atau layanan ke suatu perusahaan adalah A. Consumer to consumer atau C2C, B. Business to consumer B2C, C. Business to business B2B, D. E-commerce, E. Consumer to business atau C2B. Nah, jawabannya adalah E. Nah, kita perbaiki menjadi soal HOTS, yaitu seorang fotografer amatir sering membagikan foto-fotonya di media sosial. Beberapa perusahaan periklanan tertarik dengan gaya foto yang menghubunginya untuk membeli hak cipta foto-fotonya. Model bisnis apa yang terjadi antara fotografer amatir dan perusahaan periklanan tersebut? A. C2C karena fotografer menjual hasil karyanya secara langsung. B. B2C karena fotografer sebagai individu menjual produk kepada perusahaan. C. B2B karena perusahaan membeli jasa fotografer. D. C2B karena fotografer memenuhi permintaan khususnya dari perusahaan. E. E-commerce karena transaksi dilakukan secara elektronik. Nah, jawabannya adalah D. Nah, soal yang asli ini tuh sangat mudah sekali buat peserta didik untuk menjawabnya. Kurang menantang gitu bagi peserta didik. Nah, sedangkan soal yang sudah menjadi soal HOTS ini tuh bisa menantang peserta didik untuk lebih dalam mereka memahami apa saja sih jenis-jenis perdagangan elektronik itu. Dengan soal ini tuh peserta didik tuh bisa lebih berpikir kritis lagi untuk mencari jawaban yang tepat. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas evaluasi pembelajaran. Pertama, validitas soal yang rendah menunjukkan bahwa banyak pertanyaan tidak sesuai dengan tujuan pengukuran yang mengindikasikan kemungkinan kesulitan siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Kedua, reliabilitas instrumen soal juga tergolong sangat rendah, menandakan bahwa konsistensi dalam hasil pengukuran belum terjamin. Selain itu, mayoritas soal dikategorikan sedang yang dapat menyebabkan kurangnya tantangan bagi siswa dalam mengukur kemampuan mereka secara akurat. Daya pembeda soal yang buruk juga mencerminkan kurangnya kemampuan soal dalam membedakan antara siswa yang berprestasi tinggi dan rendah. Meskipun pengecoh dalam soal umumnya berfungsi baik, beberapa opsi perlu direvisi untuk meningkatkan efektivitasnya. Penetapan KKTP sebesar 75 berdasarkan kompleksitas materi dan kemampuan siswa menunjukkan bahwa dengan dukungan fasilitas yang memadai, siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang.